Selamat datang di Satu Toko Satu Kisah. Dijuluki Bapak Bom Atom, Amerika mulai mengembangkan senjata nuklir. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian dengar tentang seseorang yang dijuluki Bapak Bom Atom? Yap, kita lagi ngomongin Julius Robert Oppenheimer atau biasa dipanggil Oppenheimer. Sosok jenius, pemimpin luar biasa, sekaligus pribadi yang penuh dilema. Yuk kenalan lebih dekat. Oppenheimer lahir di New York City dan ternyata awalnya dia belajar kimia di Harvard loh. Tapi gak berhenti sampai di situ, dia lanjut ambil gelar doktor fisika di Universitas Göttingen di Jerman. Kebayang gak sih betapa cemerlangnya dia dari muda? Dr. Oppenheimer, nevertheless, with all the rationalization, Dia pelopor fisika kuantum dan mampu membangun jembatan antara para ilmuwan dari berbagai bidang fisika, kimia, matematika, semua digerakkan buat satu tujuan besar. Tapi, yang bikin dia makin keren bukan cuma otaknya aja loh. Dia juga seorang filsuf. Sering banget dia ngomongin soal etika, tanggung jawab, dan dampak ilmu pengetahuan bagi manusia. Jadi, gak cuma pinter, tapi juga mikirnya dalam banget. Coba bayangin, gimana rasanya jadi Oppenheimer. Di satu sisi, dia adalah otak di balik terobosan besar. Tapi di sisi yang lain, dia juga sadar penelitiannya bisa membawa kehancuran. Itulah yang bikin dia unik. Dia nggak sekedar ilmuwan, tapi juga pemikir yang mempertanyakan dampak dari setiap langkahnya. Sekitar tahun 1940-an, Amerika mulai mengembangkan senjata nuklir lewat proyek Manhattan. Dan siapa yang ditunjuk jadi pemimpinnya? Ya, Oppenheimer. Bayangin, dia mimpin ratusan ilmuwan di Los Alamos, New Mexico. Tekanan besar, waktu mepet, misi rahasia. Tapi mereka berhasil. Bom atom pertama di dunia pun lahir. Dua bom ini akhirnya dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945, sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Tapi juga meninggalkan luka yang dalam. Sampai sekarang dunia masih mengingat peristiwa itu. Setelah semuanya terjadi, Oppenheimer nggak tinggal diam. Dia berubah menjadi suara yang vokal menentang perlombaan senjata nuklir. Salah satu kutipan terkenalnya bilang, Now I am become death, the destroyer of worlds. kata-kata itu bukan cuma kalimat puitis. Itu adalah bentuk penyesalan, refleksi, dan peringatan. Oh ya, fun fact, Oppenheimer dan Albert Einstein pernah jadi rekan kerja loh. Mereka punya hubungan yang cukup dekat sekitar tahun 1950-an. Einstein dan Oppenheimer tinggal dan bekerja di Princeton di Institute of Advanced Study. Einstein menjadi profesor di sana, sementara Oppenheimer menjadi direktur dan profesor fisika dari tahun 1947 hingga 1966. Nah teman-teman, ilmu pengetahuan itu powerful banget loh. Tapi di tangan siapa dan untuk tujuan apa, itu yang menentukan dampaknya. Jadi, yuk kita pakai pengetahuan bukan buat saling menghancurkan, tapi buat bikin dunia lebih damai, adil, dan penuh harapan. Nah teman-teman, Oppenheimer sendiri ternyata wafat tahun 1967 karena kanker tenggorokan. Menurut kamu, gimana kisah Oppenheimer ini? Boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dari 12 tokoh ini, kira-kira siapa ya yang paling menarik dan menginspirasi buat kamu? Terima kasih sudah mengikuti Satu Tokoh Satu Kisah. Bye-bye. and I have tried to say that however frail and however tentative and however limited, they do exist and they look to me like a bridgehead to a livable future, but not without work.